Silakan Rifan. Shalom. Salam Abang Elia Miron. Ya, shalom Pak. Silakan Pak. Bang, saya Kristen, saya dari NTT, Bang. Oh ya, silakan. Jadi ya, saya mau numpang tanya begini, Bang. Di dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuhmu adalah najis. Seperti itulah, Bang ya. Coba bisa dijelaskan, Bang? Apa yang masuk ke dalam tubuhmu najis? Yang mana tuh? Ayat mana Pak? Maksudnya apa yang masuk ke dalam hatimu atau apa itu ya, Bang? Iya, apa yang masuk ke dalam hatimu yang menajiskanmu? Oh, terus selanjutnya bagaimana, Bang? Maksudnya? Nah, selanjutnya dari ayat itu bagaimana apa yang masuk ke dalam hatimu itu yang menajiskanmu, Ya, itu tapi saja. yang keluar Ya, dari yang mulut yang keluar bisa. dari mulut, yang keluar dari mulut itu dari hati, Pak. Oke, Pak. Ah, pertanyaan saya gini, Bang. Di dalam firman Tuhan kan kita diajarkan bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Saya kan seorang perokok. Dan memang susah sekali untuk mau berhenti merokok seperti itu. Nah, pertanyaan saya, ketika saya menghisap rokok, asap itu masuk ke dalam hati saya ketika saya menghisapnya dan akan saya keluarkan keluar dari mulut saya. Apakah itu masih dibilang najis? Najis atau tidaknya merokok itu tergantung tujuanmu merokok apa. Tindakan itu mencerminkan hati, Pak. Papa saya itu perokok. Ya, dan kita bukan dari orang yang bisa dikatakan wah lah gitu, enggak. Dan ketika dia merokok, dia pasti memuaskan keinginan dagingnya, lebih relax apa segala macam. Tapi dengan demikian itu dia membuang-buang duit, yang artinya hatinya dan kesadarannya itu tidak ada untuk apa? Untuk yang lain. Yang tadi duit beli rokok itu bisa digunakan untuk hal yang lain, ternyata hanya untuk dia dan merusak tubuhnya. Artinya hatinya tidak berpikir bahwa dia perlu menjaga tubuhnya. Roma 12, Rasul Paulus berkata bahwa jagalah tubuhmu dan berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Kalau tubuh kita adalah persembahan yang hidup di hadapan Allah, mungkinkah kita mencemarkan tubuh kita ini dengan merusaknya melalui rokok? Mungkinkah kita memberikan persembahan yang baik bagi Allah dengan yang rusak oleh rokok? Jadi kalau saya merokok, ya kalau bisa berhenti merokok, yaitu perjuangan Anda melawan apa? Keinginan kamu. Jadi itu bukan tentang praktiknya, tapi tentang niatnya, motivasinya apa, dan bagaimana kesadaranmu akan tindakanmu itu. Kalau kamu benar-benar sadar bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan Roma 12 berkata bahwa kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah, mulai di dalam ketaatanmu, ya kamu jangan berusaha itu dong, dengan merokok, gitu. Jadi semua kembali kepada kesadaran, ya, gitu Pak. Mantap, Bang. Terima kasih. Ini pertanyaan saya yang kedua, Bang. Ya apa-apa, Ya, Bang? silakan. Baik. Nah, saya kan waktu itu sering diajarkan oleh seorang pendeta bahwa sebelum engkau melakukan semua segala kegiatan, ketika engkau bangun pagi, engkau harus mendahulukan Tuhan. Engkau kalau bisa engkau berdoa Bapa kami selama 3 kali, engkau baca ayat, firman, dan semuanya itu sudah saya lakukan, Bang. Tetapi semakin saya mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin besar pula ujian yang akan datang kepada saya. Pasti. Namun terkadang saya tidak mampu dan saya ingin menjauh dari Tuhan. Ya. Pertanyaan saya, dan sudah sesering kali seperti itu, banyak hal, sudah berapa kali terus saya lakukan, saya mendekatkan diri, terus saya menjauh, saya mendekatkan diri, terus saya menjauh. Saya mendekatkan diri terus saya menjauh. Bagaimana dengan karakter saya sendiri yang seperti ini, Pak? Ya, sebenarnya begini ya, Rasul Yakobus, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus
itu pernah berkata begini. Ya, bentar ya, kita buka ya. Maaf, bentar. Tadi kita sudah baca dalam Efesus 6 itu ya. Efesus 6 ayat 12-13. Bahwa memang lawan kita itu adalah roh-roh jahat yang ada di udara, penghulu-penghulu. Karena begini Pak, ketika kita kan tujuan Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk mengambil manusia dari kuasa dosa. Dosa ini berkuasa atas kita, maka kita harus mati di dalam maut, karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 13. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa. Nah, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan Pak, iblis itu akan semakin brutal mendakwa kita akan dosa kita. Jadi iblis itu menghantui kita bahwa you tidak layak, kamu tidak pantas, kamu nggak begitu. Jadi iblis itu akan berusaha mengingatkan kita akan kejahatan dan keburukan kita, yang dengan demikian itu kita menjadi orang yang nggak punya pengharapan. Padahal firman Tuhan berkata pengharapan itu datang dari iman. Makanya dikatakan jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Iblis itu kerjanya mendakwa kita Pak, membuat kita itu merasa bahwa, membuat kita itu melahirkan kesimpulan bahwa ya udahlah nggak apa-apa, saya nggak butuh Tuhan, sama aja kok, mau saya dekat Tuhan mau nggak dekat Tuhan sama aja saya berdosa, sama aja tetap saya begini-begini aja. Itu pekerjaan si jahat. Iblis itu memang mendakwa itu, ya. Tetapi iman kita kepada Tuhan dengan teguh dan sungguh-sungguh itu akan membebaskan kita dari dakwaan dan tuduhan itu. Nah, jadi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan akan semakin banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menanggung pencobaan itu oleh karena iman kita kepada Tuhan itu menghasilkan kemuliaan bagi Allah kita itu. Sama seperti Ayub. Tuhan tahu Ayub dapat menanggung itu, maka Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Tapi ketika Ayub dicobai dengan begitu sangat dan teramat kesakitan, dan dia tetap teguh di dalam imannya itu, maka imannya itu menghasilkan kemuliaan bagi Bapa kita. Nah, hidup kita pun begitu. Nah, ketika Ayub dicobai, mengalami penderitaan ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memuji Ayub itu sebagai orang yang paling saleh di masa itu. Tapi dia mendapatkan yang buruk. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Imannya tidak luntur, dia tetap di dalam iman itu, berjalan bersama iman itu. Dan buah dari imannya itu apa? Kemenangan bagi dia, pemulihan bagi dirinya, dan kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Nah, kita pun harus seperti itu. Ya, jadi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, tidaklah perlu heran bahwa kita akan semakin menderita. Kenapa? Karena iblis akan berusaha membuat kita tidak nyaman bersama Tuhan. Maka kita memilih dia, memihak dia. Karena dia benci sekali dengan Allah kita. Jadi kita semakin dekat dengan Tuhan, dia akan semakin berusaha menarik kita, mendakwa kita sebisa mungkin, dan menyiksa kita agar kita tidak nyaman dengan Tuhan, yang dengan demikian kita menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi kalaupun kita sudah di dalam penderitaan itu adalah penderitaan yang biasa. Karena Tuhan tahu kita bisa melaluinya, maka dia mengizinkan kita melaluinya. Dan ketika kita berhasil melaluinya oleh karena iman dan pengharapan di dalam dia, maka itu akan mendatangkan pemulihan bagi kita, dan pemurnian bagi kita, dan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi tetap iman itu tadi, tetap itu yang menjadi jalannya, nggak ada yang lain. Tetap itu saja, gitu. Jangan cari-cari yang lain. Gitu ya Pak ya. Baik Bang, terima kasih ya Bang ya untuk bantuannya. Semoga ke depan ketika saya lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya saya lebih bertahan dalam ujian-ujian yang akan saya hadapi lagi ke depannya. Ya, jadi memang iman itu kuncinya Pak. Oke? Baik. Makasih Bang ya. Oke ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati.